Jadi sebelum kita masuk ke museum, kita akan mengambil uh, karcis atau donasi masuk ya. Biasanya untuk dewasa itu 5.000 per orang, uh, anak-anak 3.000. Untuk biaya parkir masuk untuk motor 1.000 dan mobil 2.000 ya. Dan bagi pengunjung yang tidak membawa masker juga disediakan stok masker di sini dengan harga 5.000 per orang ya. Demi mematuhi protokol kesehatan. Ya, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, jadi biasanya sebelum masuk itu ada cek kesehatan itu ya di TM. Biasanya ini untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Ya. Itu kita lanjut ke dalam. Ya, inilah sekarang kita sudah tiba di pelataran Museum Pusaka Nias. Begini suasana kunjungan di Museum Pusaka Nias ya. Pertama kita kunjungi yaitu ruang pameran Museum Pusaka Nias. Ya. Jadi ini ada ruang pameran Museum Pusaka Nias ya. Jadi biasanya sebelum kita masuk kita mengambil bukti donasi ya, untuk dewasa 5.000 dan untuk anak-anak 2.000. Dan di dalam ini kita bisa menyaksikan berbagai artefak Pulau Nias. Ruangan ini disebut ruang pameran Museum Pusaka Nias. Ya, mari kita lihat satu persatu. Ya. Ini perhiasan bangsawan perempuan. Saya terbuat dari emas, ya. Sini kita bisa melihat ada mahkota emas itu paling atas. Kemudian ada anting-anting emas, ada gelang tangan, kemudian ada hairnet, ada sisir emas, ada kalung emas ya. Iya, kemudian di sini ada perhiasan bangsawan laki-laki ya. Ini ada bangsawan laki-laki. Situ kita lihat ada mahkota emas ya. Kemudian ada kalung emas, ada kumis emas ya. Ada pengikat kepala, ada gelang tangan, gelang kaki, penutup pusat, dan juga ada anting-anting. Tapi anting-antingnya hanya satu. Itulah bedanya dengan bangsawan perempuan. Kalau laki-laki hanya satu dan dikenakan di sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Di sebelah sini ada perhiasan pengantin perempuan ya. Ini bisa kita saksikan ya. Ada mahkota emas atau balahege, ada serudalinga, anting-anting emas, kemudian ada tan rombu, tusuk konde, ya, kemudian ada ayani fatali atau kalung emas,
balu gama-gama atau penutup perhiasan, dan di situ ada leduru atau cincin ya. Kemudian di sini kita bisa melihat rebah buaya, baju perang yang terbuat dari kulit buaya, dan ini salah satunya di Pulau Nias. Kemudian di bawah ini kita melihat pedang, yang mana pedang ini disebut tolegu. Di sarung pedangnya kita bisa melihat ada bola rotan, dan di bola rotan itu dilengketkan berbagai gigi binatang buas seperti gigi babi hutan, gigi ikan hiu, dan itu fungsinya semua sebagai magic ya, untuk sumber kekuatannya. Oke, dan di sampingnya ada fuda atau pedang, ini pengaruh dari Portugis. Baik, kita lanjut lagi. Di sebelah sini ada miniatur rumah adat yang berbentuk oval, itu berasal dari Nias Utara, Barat, dan Kota Gunung Soli ya. Kita lihat konstruksinya sangat bagus. Keunggulan dari miniatur rumah adat ini yaitu tanpa paku dan tahan gempa. Ya, bisa kita lihat lebih detail ya. Sengaja tidak dikasih atap biar kita bisa melihat secara detail bagaimana konstruksi dari rumah adat ini ya. Kemudian di sini ada bola nafo sebuah yang sudah jadi rekor muri ya. Ini bisa kita lihat, ini bahannya dari daun pandan. Ya. Ya, kemudian di sini kita bisa melihat ya pameran dari alat-alat musik tradisional, ada yang disebut tamburu, tutuhau, fundahi, paritia, aramba, dan ini ada rafai, alat musik satu-satunya yang terdapat di Pulau Nias, bisa dikatakan tinggal satu ya, namanya rafai. Kemudian di situ ada funrahi yang dikenal di Papua disebut tifa ya, sebagai alat musik religi yang digunakan untuk pemujaan. Kemudian di sini kita bisa melihat adu harimau, patung harimau. Patung ini digunakan pada saat pembaharuan peraturan adat, yang mana patung ini digotong dibawa keliling kampung untuk pembaharuan peraturan adat, yang mana ini digotong bawa keliling kampung sambil menentukan sayap-sayap permohonan supaya dosa-dosa dan kesalahan di dalam kampung itu terhapuskan, dan itu dilakukan sekali dalam 7 tahun ya. Kemudian di sini kita melihat ya, belati ya atau keris sebagai alat senjata. Sebelah sini ada disebut tolegu ya, sebagai alat senjata juga, dan di sarung pedangnya sama halnya yang Cina, mistis atau ada kekuatan magisnya yang disebut omo bale atau balai pertemuan ya. Dulu ini hanya bisa digunakan oleh kaum laki-laki, tokoh-tokoh adat, di mana di dalam ini dilaksanakan pertemuan atau pembicaraan yang berkaitan dengan adat ya. Tangganya bisa kita lihat terbuat dari batu. Oke. Kemudian di sebelah sini ada miniatur rumah adat Nifulasara ya. Bisa kita lihat, dan ini terdapat aslinya di Bawul Mataluo. Ciri khas utama dari rumah adat ini yaitu Hege Nifulasara. Itu ada terdapat kepala naga. Dia disebut Nifulasara karena di depannya terdapat kepala lasara atau kepala naga ya. Ya. Kemudian di sebelah sana kita bisa melihat ada tombak-tombak sebagai alat senjata. Kemudian di sini ada adu sirahahora.
situ ada tali tambang ya, tali jauh. Ini ada musik religi. Oke. Nah, di sini ada tempat perhiasannya, bisa kita lihat tuh tempat perhiasan dan juga tempat sirih ya. Kemudian di sini ada vitrin adu jatua ya. Ini ada adu jatua, yang mana sebelum ada agama ada kepercayaan terhadap roh para leluhur, di mana setelah meninggal orang tua mereka membuat patung dari orang tua, dan ketika mereka mempunyai permintaan, mereka melakukan ritual penyembahan terhadap patung leluhur atau disebut adu jatua dalam bahasa Nias ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pavilion kedua. Jadi ini ada di pintu masuk terlihat ada adu jatua atau patung leluhur. Ya, topi dari pavilion kedua ini yaitu tentang Owasa Faulu atau berbagai pesta ya. Dalam ini kita bisa menyaksikan artefak yang berkaitan dengan pesta. Seperti di sebelah sini kita melihat osa-osa yang disebut osa-osa atau usungan, di mana osa-osa ini sebagai tempat duduk bagi bangsawan yang melaksanakan pesta jasa. Pada saat pesta jasa, mereka duduk di atas ini dan masyarakat menggotong di bawah keliling kampung. Ya. Kemudian di sebelah sini kita bisa melihat peti atau disebut pada zaman dulu sebelum ada agama disebut dia osali, karena di sini sebagai tempat duduk bangsawan untuk menyampaikan perintah atau hal yang sakral, yang artinya itu berasal dari leluhur mereka. Kenapa? Karena di belakangnya harus diletakkan satu patung leluhur yang dianggap apa yang disampaikan oleh si bangsawan dari tempat ini itu berasal dari leluhur mereka. Kalau kita lanjut di sebelah sini ada tempat-tempat perhiasan ya. Kemudian ada alat-alat jamuan. Ya, kemudian ada di sini miniatur madat dari Baulato ya. Ada mikrolitik sebagai simbol-simbol kebangsawanan, ada yang bentuk ayam, bentuk rusa ya. Kemudian di sini bisa kita melihat takaran padi ya. Mulai dari yang kecil hingga besar. Takaran ini merupakan alat untuk barter juga ya. Kemudian di sebelah sini kita bisa melihat alat untuk timbangan, timbangan emas, ada juga untuk timbangan tembakau ya. Kemudian di bawah ini kita bisa melihat alat untuk menimbang ya, batu-batu timbangan, biji tumbuhan. Ya, di situ juga ada kumbang emas, di mana dulu mereka percaya ketika diletakkan di tempat emas atau kotak emas, warna emasnya semakin berkilau. Ya. Dan di situ ada batu penguji kadar emas ya. Di sini kita bisa melihat secara detail di deskripsi ya. Ya, kemudian di sebelah sini kita melihat perhiasan, masih sekitar perhiasan perempuan ya. Nih ya, perhiasan perempuan. Kemudian di situ ada baju perempuan yang terbuat dari serat daun nanas dan kulit kayu ya. Dan ada topi prajurit ya dari
hidung burung enggang, takula gugubaya. Kemudian di sini ada erebasi uli atau rompi besi ya, peralatan perang ini. Ada baluse, ada rane ya. Ini dia. Ya. Kemudian di sini kita melihat pakaian keseharian pada zaman dahulu. Itu ada yang terbuat dari kulit kayu ya. Kemudian ada yang disebut adu sarambia. Ini khusus dibuat kepada ibu yang sudah melaksanakan berbagai tahapan pesta adat ya, dan mempunyai banyak anak dan cucu ya. Di sini ada takula khusus untuk ere atau imam kuno ketika melakukan penyembahan. Ini patung Inadalarise ya. Kemudian di situ ada patung harimau sama halnya dengan di pavilion pertama tadi ya. Kemudian ya, di sini kita bisa melihat jenis-jenis peti jenazah ya. Jadi peti jenazah ini dulu khusus untuk bangsawan itu diletakkan di depan rumah, tidak dikubur, dan untuk masyarakat biasa atau rakyat jelata itu diletakkan di luar kampung atau digantung di atas pohon disusun bambu ya. Dan ini ceritanya, sebelum dikasih di dalam peti, pertama dikasih duduk, kemudian anak laki-laki pertama melakukan ritual pengambilan karisma. Setelah itu baru diletakkan di dalam peti ini berdiri diletakkan di depan rumah. Kemudian ditunggu sampai busuk, dan setelah busuk baru diambil tengkoraknya, kemudian dimasukin di dalam kotak tengkorak ya. Ini kotak tengkorak. Ini replika, aslinya masih ada di Lahusa Satua atau di daerah sekitar Gomo di situs megalitik. Kemudian di bagian sisi tengah rompo merah ini kita menyaksikan piring-piring keramik. Ini pengaruh dari Cina ya, dan digunakan oleh para kaum bangsawan untuk kepentingan pesta adat dan juga untuk hal-hal penting termasuk penyimpanan atau alas tengkorak dari orang tua. Oke, kita lanjut di pavilion ketiga ya. Topik dari pavilion ketiga ini yaitu tentang hidup keseharian atau Faurische rumah ya. Ini kita bisa menyaksikan berbagai tipe bentuk rumah adat ya. Ini dari utara, barat kota Gunung Stoli. Ini dari Gumu. Ini dari Lahusa. Kemudian di sebelah sini ada papan ukir simbol kebesaran, ada ukiran monyet dan buaya sebagai simbol kekuasaan si bangsawan. Ada tempat patung leluhur Nahana Dujatua. Sebelah sini ada Adunadoya, ya ini patung makhluk halus. Kemudian di sini ada jenis-jenis miniatur mada dari Teluk Dalam. Ada Omo Tuho, Omo Nifulasara, dan Omo Sala. Sementara yang di ujung ini dari Ulunoyo, ya. Kemudian ini yang dari Ono Hondre. Kemudian di sini ada peralatan pertukangan, ya. Kemudian di sini kita melihat contoh pemenggalan kepala. Jadi ini tradisi sebelum ada agama ya. Kita bisa melihat juga jenis-jenis magic ya. Itu ada taring babi hutan ya, voodoo, kain merah, batu permata, semua ini keperluan untuk kekebalan tubuh. Kemudian di sini kita bisa melihat alat penerangan ya. Ada fuyu ya, pembuat api, batu api, dan juga lampu-lampu ya.
Nah, di sini ada alat musik tradisional ya, alat musik tradisional. Yo, kita melihat ada seruling, ada lagia, alat musik gesek ya. Kemudian ada duri gahe, duri bebe, duri beto ya. Kemudian di sini ada lumbung padi. Ya, ini lumbung padi ya. Lumbung padi. Kemudian ini ada kerajinan tangan sekaligus menyimbolkan tentang binatang liar yang ada di Pulau Nias, terenggiling, tikus, ular. Nah, di sini ada alat pertanian ya, alat rumah tangga ya. Dari ruang pertama tadi kita telah menyaksikan sebagian patung. Di ruangan ini juga kita menyaksikan beberapa jenis-jenis patung ya, atau adu jatuh. Kemudian di sebelah sini kita melihat tikar dan selimut dari serat nenas ya. Tuh, tikar dianyam dan selimut ditenun. Ini contohnya di foto ya. Ditenun. Kemudian di sebelah sini kita menyaksikan perangkap ya. Ada perangkap monyet, perangkap babi hutan, alat untuk memancing ya, nangkap ikan, ada bubu ya. Kemudian di sebelah sini kita bisa melihat peralatan dapur. Di atasnya ada tempat kayu bakar ya. Kemudian tempat menyimpan bumbu, tembikar ya. Oke, sekarang kita lanjut di pavilion keempat ya. Oke. Ini pavilion keempat, topiknya tentang bergumul dengan maut di atas KM Vandenhoef. Jadi pameran keempat ini biasanya topiknya diganti setiap 2 tahun, 3 tahun, atau diganti secara berkala. Oke, temanya saya ini yaitu tentang kapal Vandenhoef yang tenggelam karena dibom oleh Jepang. Jadi tujuan kapal ini dari Sibolga menuju ke India untuk mengasingkan para misionaris ini ya ke India, tapi ternyata di tengah jalan dibom oleh Jepang. Jepang mengira isi di dalam kapal itu adalah para Belanda, sementara kenyataannya yang di dalam kapal tersebut adalah para misionaris atau warga negara Jerman. Di sini kita bisa melihat peta lokasi kejadian ya di sini. Ini ya. Jadi beberapa dari para misionaris ada yang menyelamatkan diri hingga ke daratan Nias Selatan atau Poso ya, juga digenasi. Oke, mari kita lihat satu persatu fotonya. Ini ada misionaris yang selamat ya. Bisa kita lihat itu ada alat musik tradisional ya. Ada yang disebut tutuhau. Ini ada daftar harga, siapa tahu ada yang ingin membeli ya. Daftar harganya. Jenis uang yang pernah masuk di Pulau Nias ya. Kemudian jenis mata uang yang pernah masuk di Nias, dan juga ada yang hanya berlaku di Pulau Nias. Ini. Oke. Ini foto-foto gua Jepang. Itu di Laverna atau di depan pelabuhan Kotomili. Ada ini di Claris ya. Oke, sekarang kita masuk di pavilion kelima atau ruang megalitik. Ya. Ruang megalitik. Jadi ini pada dasarnya berasal dari Lahusagomo, dan untuk tujuan utama mendirikan megalitik atau batu-batu ini di depan rumah yaitu untuk peneguhan status sosial. Ada yang disebut adulo manunda alawe, osa-osa niobehe si sarabagi, osa-osa niobehe si telubagi,
Osa-osa merupakan tempat duduk bangsawan atau usungan, dan Govenilare atau yang di tengah bulat disebut Govenilare sebagai tempat menari istri bangsawan ya. Oke, sekarang kita bisa menyaksikan bagaimana situasi kunjungan di luar ya. Sekarang kita ke Menuju ya. Kita menyaksikan bagaimana situasi kunjungan di Menuju. Boleh masuk. Jadi ini artefak pada saat gempa, dan ini juga salah satu bukti bahwa pernah terjadi gempa dan tsunami yang dahsyat di Pulau Nias. Ya, itu bisa kita lihat pertama tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, kemudian gempa yang sangat luar biasa pada tanggal 28 bulan Maret 2005. Ya, ini artefaknya. Kemudian kita masuk di Menuju. Tapi di sebelah kiri saya kita bisa melihat ini sebuah rumah adat, dan ini juga digunakan sebagai guest house atau bisa disewakan ya. Kalian ngapain? Ya, di sini kita bisa melihat berbagai jenis satwa Nias, dan juga sebagai bahan edukasi kepada anak-anak, memberitahu dan menunjukkan kepada anak-anak bagaimana jenis satwa-satwa yang ada di Pulau Nias. Itu kepalanya. Ya, ini contohnya ya. Ya, salah satu orang tua memperkenalkan kepada anaknya jenis kura-kura ya. Ya, di sana kita bisa melihat Beonias. Beonias ini merupakan burung khas Nias yang mana bisa meniru suara manusia. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat belu bahasa Nias atau binturong ya, musang di dalam ya. Oke. Dan di sini bisa kita melihat seha atau babi hutan ya. Tadi di Rong Pamerang kita melihat gigi babi hutan sebagai magic ya. Kemudian di sini bisa kita melihat behe atau rusa ya. Oke. Ini juga masih rusa ya.
Ya, di sini juga kita bisa menyaksikan asik aksi dari monyet ya. Ini bisa menghibur anak-anak ya dan para pengunjung museum ya. Buaya banyak kali buaya. Lagi butuh makan buaya. Ada buaya yang besar. Buaya, ada buaya. Nah, itu ada buayanya. Ada buaya. Ada buaya betina juga. Kami kurcaci. Cantik buayanya. Oh, madu. Iya, kemudian di sini bisa kita melihat juga para penjaga buaya. Iya, setelah kita menyaksikan berbagai artefak di ruang Pusaka Nias dan juga Mini Zoo, sekarang kita menyaksikan pemandangan indah di tepi pantai Museum Pusaka Nias. Ya. Sini kita bisa berenang dengan air yang sangat bersih. Ya, di situ bisa kita melihat orang yang menikmati jernihnya air ya. Ya. Oh, di sana kita juga melihat anak-anak asik bermain ya. Walaupun sangat terbatas tempat bermain untuk anak, tapi setidaknya adalah tempat untuk berekreasi ya, untuk bermain kepada anak-anak. Iya, sini kita bisa menyaksikan bagaimana mereka menikmati sejuknya tepi pantai museum. Jadi di Museum Pusaka Nias itu dia tidak hanya memamerkan barang-barang kuno atau menyimpan, tetapi menjaga semangat dan juga memberi tempat rekreasi bagi masyarakat di Pulau Nias dan dimanapun. Oke, kita lanjut. Iya, anak sangat senang. Jadi di sini biasanya di tulisan museum ini banyak orang berfoto untuk mendokumentasikan bukti bahwa mereka pernah berkunjung di Museum Pusaka Nias. Jadi di museum itu terdapat 2 kafe, ini termasuk kafe 2 ya.
Oke, demikian saja tur atau jalan-jalan kita ke Museum Pusaka Nyasar ini. Dan mari ikuti terus channel Bro Filemon Hulu. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa di like, komen, dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Ya,